Ini bukan tentang kaki, tapi tentang hati dan pikiran saya. Perkenalkan, saya Novelipe Tingko, atlet Provinsi Sulawesi Tengah dari cabang atletik di nomor 10.000 meter. Saya lahir pada tanggal 9 November 1998 di Desa Sangira, Kecamatan Pangonotara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki. Makanya sejak kecil saya sudah terbiasa dengan alam sekitar saya. Dan orang tua saya selalu mengajak bermain di lapangan atau alam terbuka agar saya bebas berlari. Karena dari kecil papa saya selalu bilang, menjadi anak laki-laki itu harus memiliki fisik yang tangguh dan kaki yang kuat. Makanya papa saya selalu membiarkan saya berlari sejak kecil untuk melatih saya. Saat SD dan SMP, saya mulai hobi bermain sepak bola. Saat main sepak bola, saya selalu menjadi striker. Bagi saya, bermain sepak bola itu seru. Apalagi kami biasanya bermain di lingkungan sekitar kampung. Akhirnya dari sepak bola saat SMP, saya sering diajak bergabung dengan klub sepak bola di desa saya untuk ikut bertanding. Dan saya mungkin pemain bola termuda di klub desa saya dulu. Ya, Feldi, siap karena kau mau lari ini. Jadi kalau bisa kakimu Saya kelas 2 SMK. Di situ awal mulanya saya mulai mencintai dunia lari. Papa Erika, begitu saya memanggilnya. Orang pertama yang mengajak saya untuk mengikuti lomba lari 5 km di Bada dan mengikuti event lomba lari 42 km pada saat Festival Danau Poso yang ke-19 di Kota Tentena. Ini adalah lomba lari pertama saya dan saya sangat antusias karena lomba ini juga diikuti pelari tingkat nasional sampai internasional. Lomba lari di Bada membawa saya naik podium 1 dan maraton 42 km pada Festival Danau Poso, saya boleh meraih juara 4 dan dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan dunia lari. Dan saya berpikir, wah kok bisa ya? Dengan berlari saya bisa mendapatkan bonus yang besar. Dari sinilah awal mulai saya untuk terjun ke dunia lari. Kali dapat juara ini, Mama. Udah, puji Tuhan. Mama sungguh sangat bangga punya anak Feldi dapat juara. Semoga kedepannya bisa jadi atlet internasional. Iya, ya, mari. Terima kasih. Iya. Tahun 2017, saya mulai mencoba kemampuan saya dan percaya pada diri saya sendiri bahwa saya layak untuk disebut sebagai seorang pelari. Mengikuti maraton FDP mengubah hidup saya. Menurut saya, itu lari yang luar biasa. Tak pernah sekalipun saya bermimpi untuk menjadi seorang atlet. Namun dengan tekad yang kuat, saya mulai mengikuti berbagai kejuaraan lomba lari di Kota Palu, Poso, hingga lintas provinsi. Mulai dari nomor 5.000 meter, 10.000 meter, hingga 21 km. Dan itu mengantarkan saya menaiki podium 1 dan meraih berbagai medali dari berbagai event. Dan saya juga mendapatkan hadiah motor dari event di Makassar. Dari hasil berlari, saya juga mendapatkan bonus yang cukup besar. Itu saya tabung untuk membeli mobil bekas untuk keluarga saya. Hingga tahun 2018, saya kembali mengikuti kejuaraan lomba lari maraton 21 km di Gorontalo. Dan kembali saya menaiki podium 1. Dari hasil ini,
Pasi Gorontalo melirik saya, meminta saya untuk bergabung di Gorontalo. Karena di daerah asal saya, Kabupaten Poso, saya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Poso. Saya ditawari untuk bekerja di PDM Gorontalo dan tinggal di mes atlet Gorontalo. Dan dari situ, merasa mempunyai harapan di Gorontalo, saya memutuskan untuk mengurus pindah wilayah ke Gorontalo. Namun setelah proses pengurusan berkas, Bupati Poso kala itu tak mengizinkan saya untuk pindah dan meminta saya tetap berada di Tentena dan untuk membawa nama daerah Poso dan menawarkan saya pekerjaan di PT Poso Energi. Akhirnya dengan keputusan yang matang, saya memilih kembali ke kampung karena lebih penting saya mengarungkan nama daerah saya yang tercinta. Di 2019, saya memiliki momen yang luar biasa menjadi seorang pelari dan seorang anak. Di tahun ini juga saya diajak bergabung dari Pasi Poso untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saya boleh meraih 2 medali emas di nomor 5.000 meter dan di nomor 10.000 meter. Kemenangan saya ini membawa saya bergabung dengan Pasi Sulteng dan mengantarkan saya ke Prapon Kejurnas Cibinong mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Dan puji Tuhan, hasil saya 32 menit 40 detik mengantarkan saya berhasil masuk perengkingan waktu terbaik limit PON 20 Papua. Tak berpuas hati, saya terus mengasah kemampuan saya, meningkatkan kemampuan otot kaki dengan berlari dan terus berlari. Hingga pada November 2019, saya mengikuti lomba lari di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pada event kali itu, saat saya berlari dan mencapai garis finish, ternyata mama saya juga mencapai garis finish kehidupannya. Saya pulang membawa medali emas untuk mama, dan ternyata itu hanya bisa saya persembahkan dan kalungkan di peristirahatan terakhir mama. Mama, mungkin hanya ini yang bisa Feldi berikan buat mama. Semoga mama tetap terus mendukung Feldi, mendoakan Feldi dimanapun dan kapanpun Feldi berlomba, agar setiap kali perlombaan Feldi bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa membahagiakan mama, papa, dan keluarga kita. Saya kecewa dan mulai menutupi diri. Mental saya hancur karena berlari saya kehilangan mama dan tidak melihatnya mengembuskan nafas terakhirnya. Selama kurang lebih 2 bulan saya terpuruk dan berhenti berlari. Ada rasa sesal di dada ini. Di balik perjuangan saya untuk mama, mengapa mama pergi secepat ini? Mama meninggalkan saya saat saya lagi berjuang. Harapan saya saat saya pulang seperti biasanya mama peluk dan cium saya. Tapi yang saya temui ketika pulang hanyalah jasad mama. Mengapa keringat saat saya berjuang untuk mama dibalas dengan tangis yang luar biasa?
Tapi saya sadar bahwa ini adalah jalan terbaik dari Tuhan buat saya dan Mama. Hingga papa saya kembali memberi semangat dan mengatakan bahwa Mama selalu bangga melihat saya sebagai seorang pelari. Ketika saya berada di lintasan, ada doa Mama dari surga yang menunggu di garis finish untuk sebuah kemenangan. Iya. Saya kembali menata hidup saya, mulai berlari latihan dan fokus dengan kejuaraan-kejuaraan lari yang sudah menunggu saya di depan mata. Pencapaian saya di dunia lari baru dimulai. Saya tidak ingin semuanya berakhir sia-sia. Saya kembali berlari dan terus berlari. Hingga Desember 2019, saya mendapat panggilan kerja di PT Pos Energi di bagian CSR perkebunan. Bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore tentu mengganggu waktu latihan saya. Saya pun merubah pola latihan saya. Sebelum berangkat kerja, menyempatkan diri untuk latihan dengan berlari menuju ke tempat kerja, kemudian absen dan pulang lagi dengan berlari. Karena jarak rumah ke tempat kerja kurang lebih 5 km. Jadi jarak yang saya tempuh pulang pergi dengan berlari sekitaran 10 km setiap pagi. Setelah itu, saya bersiap pergi bekerja dan pekerjaan saya di CSR perkebunan seperti bekerja di kebun pada umumnya. Saya mencangkul, memaras rumput, membersihkan area perkebunan, dan berbagai pekerjaan kebun lainnya. Kerjaan ini di awal terasa berat bagi saya dan begitu menyita waktu saya untuk pelatihan. Namun, inilah jalan hidup pilihan saya agar bisa menghidupi saya dan keluarga. Dan saya sangat bersyukur dari Kabupaten Poso bisa memberikan pekerjaan saya untuk bekerja di PT Poso Energi. Karena PT Poso Energi sangat mendukung untuk saya mengikuti event-event kejuaraan di Indonesia. Sebagai seorang pelari, lintasan adalah kehidupan saya yang tak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan saya. Pernah sekali saya mundur pada kilometer 35 saat event 42 km di Bali karena mengalami cedera di bagian kaki saya. Kaki yang selalu membawa impian saya untuk menjadi kenyataan ternyata tidak bisa melanjutkan derap langkah saya di lintasan. Tidak ada arti apapun di jarak tempuh yang sudah saya lalui di 35 km itu. Dan saya pun harus merelakan kualifikasi PON 42 km pada saat itu. Namun itu bukanlah akhir dari perjuangan saya. Saya tidak pernah mengeluh dan saya takkan mengeluh karena maraton adalah kehidupan saya. Ini bukan tentang kaki, tapi tentang hati dan pikiran saya. Karena saya merasa punya potensi dalam hati saya bahwa saya bisa dan mampu untuk melampaui batas imajiner saya dengan berlari.
kaki saya kembali melanjutkan perjalanan panjangnya menempuh lintasan demi lintasan. Saya akhirnya menuju PON 20 di Papua. Setelah mengikuti pelatnas selama 2 bulan di Palu, dibantu oleh pelatih saya, Coach Victor, lintasan PON Papua bagi saya adalah tangga untuk naik ke event yang lebih tinggi sebagai seorang atlet lari. Saya hampir menyerah pada lintasan terakhir di nomor 10.000 meter pada PON 20 Papua. Dengan sisa tenaga yang saya miliki, saya terus berusaha dan mengejar garis finish agar saya bisa naik podium untuk daerah saya. Dan puji Tuhan, usaha tak akan mengkhianati hasil. Saya berhasil finish dengan waktu tempuh 31 menit, 46 detik, 39 second. Berbeda sangat tipis 1 second dengan Kalimantan Barat yang membawa saya meraih medali perak. Kemenangan saya di PON 20 Papua membuka gerbang bagi saya sebagai atlet lari nasional. Mendadak semua orang tahu siapa saya. Yang dulunya hanyalah seorang pelari kampung, saya pun disambut dengan sangat istimewa di kampung saya. Saya dipanggil PB Pasi untuk mengikuti pelatnas untuk mempersiapkan mengikuti kegiatan SEA Games Hanoi Vietnam 2022. 1 bulan setelah saya latihan di Pangalengan, Jawa Barat, saya dipulangkan karena ada pengurangan atlet dari PB Pasi untuk mengikuti SEA Games Hanoi Vietnam 2022. Ada rasa kecewa, namun rasa kecewa itu saya bunuh perlahan-lahan. Karena dalam hidup, tujuan saya adalah untuk bahagia. Hidup sederhana, berlatih keras, dan menjalani hidup dengan jujur. 9 Juni 2022, saya akhirnya melepas masa lajang saya dengan menikahi pujaan hati saya, Merlin Duma. Ia wanita yang sudah berkomitmen bersama saya, yang selalu mendukung saya dalam setiap lintasan yang saya lalui. Selain kedua orang tua, Mary adalah orang yang memberi saya semangat untuk tidak patah menyerah dan terus menemani saya berlatih dari pagi, sore hingga malam hari. Sebagai atlet lari, saya harus menyayangi tubuh saya, melakukan pemanasan sebelum lari, mengatur pernafasan agar energi yang saya keluarkan bukan menjadi energi sia-sia, tapi menghasilkan langkah yang positif. Karena setiap lari, kita kehilangan energi. Maka saya harus memaksimalkan energi yang saya pakai untuk berlari. Saya kembali mengantari lintasan lari di berbagai daerah untuk terus memacu kaki saya, menjadikan saya seorang atlet yang tangguh. Karena kerja keras saya kembali dilirik oleh PB Pasi dan diajak untuk mengikuti event Islamic Solidarity Games mewakili Indonesia pada bulan Agustus 2022 di Turki pada nomor 10.000 meter. Ini adalah kejuaraan pertama saya mengikuti event pada kancah internasional. Ada rasa haru di dada membawa lambang Garuda berlari di kancah internasional. Saya memiliki pesaing dari luar negeri, membuat semangat saya membara.
Walaupun saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, namun saya telah berjuang dan bisa masuk pada 10 besar. Saat ini saya kembali ke kampung di Sangirat Tentena. Saya terus berlatih dengan bantuan Coach Victor dari jarak jauh. Saya terus memijakan kaki saya tanpa lelah, karena dengan berlari, segala impian saya bisa diwujudkan. Karena saya yakin dan percaya, setiap kaki saya berlari, saya semakin dekat dengan kemenangan. Dan di balik perjuangan serta kerja keras saya, telah disiapkan hasil terbaik dari Tuhan. Harapan saya dalam menjadi seorang atlet yaitu mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Meskipun dengan latihan saya di kampung dalam kondisi yang terbatas, semoga saya mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kini saya diperhadapkan dengan dua pilihan, antara bekerja atau fokus untuk menjadi seorang atlet profesional. Namun saya percaya di umur saya yang masih muda, saya mampu untuk terus menjadi atlet yang berprestasi untuk Sulawesi Tengah dan untuk Indonesia. Saat saya berlari, tubuh saya berteriak untuk berhenti. Pikiran saya berteriak untuk berhenti. Semua menyuruh untuk berhenti. Tapi saya berusaha sebisanya untuk menggerakkan kaki saya dengan segala kekuatan, karena bagi seorang pelari yang dirindukan adalah berakhir di garis finish.